Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahmatullah subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan hadis tentang keutamaan menangis karena takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 109, wa yukhirruna lil azqani yabakuna wa yaziduhum khusu'a, dan mereka menyungkur atas muka-muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Al-Isra ayat 109. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya al-Qur'an. Qultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzila. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu alayhi suratul nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacalah Al-Quran untukku. Saya menjawab, ya Rasulullah, saya membacakan untuk anda, sedangkan Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada anda. Beliau bersabda, sesungguhnya aku suka mendengarkannya dari orang lain. Maka saya membacakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sampai surah An-Nisa, hingga tatkala saya sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimana halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi ataupun rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad bersaksi atas mereka itu sebagai umatmu. Beliau bersabda, cukuplah bagimu sekarang. Maka saya menoleh kepada beliau, ternyata kedua mata beliau mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, kita mestinya senang mendengarkan orang membacakan Al-Quran kepada kita, karena bacaan Al-Quran adalah sungguh nikmat luar biasa. Orang yang membaca mendapatkan pahala, dan orang yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah nyata-nyata di dunia ini beliau diutus untuk semua alam, salah satunya termasuk kepada golongan orang-orang kafir, dan beliau menyampaikan risalah terhadap mereka. Akan tetapi orang-orang kafir masih enggan juga untuk beriman kepada Rasulnya. Maka pada hari kiamat nanti ketika Allah bertanya kepada beliau, seandainya engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Mendengar pertanyaan itu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau pun menangis, meneteskan air mata. Ternyata begitulah halus dan lembutnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap takutnya atas pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kepada kita adalah, sejauh mana kita merasa takut, merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini
Marilah belajar hati kita untuk senantiasa merasa dekat, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hati-hati yang lembut. Dengan hati yang lembut itu kita pun menjadi orang-orang yang khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.